Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Maria Segaf. Di balik suci niat menuju Baitullah, ternyata tersimpan banyak masalah yang memang tak bisa disembunyikan. Mulai dari kebijakan legalisasi umroh mandiri yang menuai pro kontra hingga saat ini, bahkan hingga munculnya mafia haji yang menodai niat suci perjalanan menuju ke Baitullah. Kita coba akan bahas semua, kita akan belak-belakan, kita bicara jujur malam hari ini bersama dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, ada Bung Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bung Dhanil. Selamat malam Mbak Maria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia selalu hadir bersama kami di One on One, Bang. Sama-sama Mbak Maria. Ya, sebelum kita kupas tuntas membahas mengenai kebijakan dan juga jalan perbaikan menuju kebijakan ibadah haji dan umroh di tanah air, tapi mungkin mumpung ada kehadiran Anda di sini, kita coba membahas ya beberapa topik yang kemudian juga sedang hangat beberapa waktu terakhir, termasuk juga bagaimana kemudian ambruknya pondok pesantren yang kembali terjadi, Bang. Terakhir kemudian terjadi di Situbondo. Ini tentu membuat miris kita semua bagaimana kemudian penegakan dan juga perjalanan dari pondok pesantren yang merupakan pendidikan yang dibangun secara independen begitu ya. Tapi justru ternyata di dalamnya manajemen bahkan juga konstruksi bangunannya pun juga seperti ini kah kemudian di Indonesia, Bang? Iya, ada kekurangan misalnya dalam hal manajemen, itu harus kita koreksi. Di satu sisi memang pemerintah harus hadir untuk melakukan edukasi, kemudian memperbaiki pola manajemen. Tidak bisa juga dalam posisi kemudian menghujat kesalahan atau kealpaan satu pesantren, kemudian digeneralisasi terhadap semua pesantren. Itulah kenapa kemudian Presiden Prabowo memberikan atensi khusus, bahkan pemerintah memutuskan untuk mendorong untuk membantu banyak pesantren untuk memperbaiki pola manajemennya. Perizinan dan lain-lain. Ya, kenapa? Karena pesantren ini kan kalau kita sebutkan adalah kelompok-kelompok pendiri Indonesia. Keadaban Indonesia itu salah satu kontribusi besarnya adalah pesantren. Nah, oleh sebab itu kalau kemudian ada kritik, misalnya ada kekurangan, memang ya harus terbuka, kemudian kita perbaiki bareng-bareng. Namun tidak juga bermakna harus kemudian menegasikan, misalnya menegasikan pesantren, peran kebangsaan pesantren, peran keadaban pesantren selama ini, itu tidak boleh dinegasikan. Nah, yang kita sayangkan kan kalau kemudian berusaha dihadap-hadapkan. Dihadap-hadapkan, satu kita menghujat pesantren, ada yang kelompok yang menghujat tradisi di pesantren. Di sisi lain juga kemudian membela mati-matian. Nah, itu juga ini agaknya yang tradisi dihadap-hadapkan ini tidak baik. Kita koreksi bareng-bareng, kita perbaiki bareng-bareng apa yang kurang. Tapi jangan lupa di balik kekurangan itu ada jasa, ada peran yang signifikan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kehidupan pendidikan moral, keadaban, akhlak yang itu selama ini menjadi kontribusi besar pesantren. Ya, bahkan hal yang diyakini juga oleh para santri. Betul, dan itu harus kemudian kita hargai. Ada juga penjaga tradisi di situ dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu menurut saya dalam posisi ini kita mau perbaiki yang kurang, tapi kemudian kita harus terus memperkuat hal-hal yang selama ini menjadi advantage-nya pesantren. Banyak sekali loh advantage-nya pesantren. Bagi saya sih pesantren itu menjadi benteng moral, benteng keadaban berbangsa dan bernegara, bahkan benteng nasionalisme. Itu dia, satu dua hal yang mungkin harus diperbaiki, Bang, sebagai benteng nasionalisme itu apa? Benteng nasionalisme misalnya dalam sejarah kita, bahkan sebelum Indonesia merdeka, benteng kerakyatan, benteng kebangsaan, benteng nasionalisme itu diteriakkan oleh kaum santri dari pesantren. Bapak-bapak bangsa kita itu adalah orang-orang yang punya latar belakang dari kelompok-kelompok pendidikan Islam. Ya, nggak akan lupa itu kita. Sebutlah Pak Os Cokro Aminoto, sebutlah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebutlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan banyak lagi. Nah, dan pendidikan ini, proses pendidikan di pesantren kan sudah
ada sebelum Indonesia ini merdeka, bahkan berkontribusi besar. Nah, kalau ada yang kurang, nah bagian itulah yang kemudian Oke. harus sama-sama kita koreksi, dan pemerintahan Presiden Prabowo itu ingin hadir memperbaiki hal-hal yang kurang itu. Ya, ini jadi pembelajaran Gitu. untuk kita Betul, semua, termasuk betul. juga Presiden Prabowo yang fokus juga terhadap hal itu. Iya. Dan juga lebih fokus lagi menata bagaimanakah kemudian ibadah haji dan umroh di tanah air ini bisa semakin baik lagi, begitu Iya, kan Bang? betul. Dan banyak juga gebrakan begitu ya kita bisa sampaikan, dan juga berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Anda dan juga Pak Menteri begitu ya dalam hal ini, termasuk juga beberapa hari terakhir Iya. sudah menggelar panitia kerja Panja bersama dengan Komisi 8 DPR. Iya. Sudah kelar Bang, boleh Betul. diceritakan kepada kami Bang? Nah, kami ini kan anak buahnya Presiden Prabowo. Jadi kita menunaikan amanah dari Presiden Prabowo agar pelaksanaan penyelenggaraan haji itu bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan bagian akhir itu efisien dan ekonomis. Efisien itu bermakna artinya uang yang dikeluarkan oleh jamaah itu sebanding dengan apa yang mereka peroleh dalam konteks pelayanan. Nah, oleh sebab itulah kemudian Presiden itu sejak awal, kan 2 tahun musim haji ini, ketika Presiden Prabowo menjadi presiden, beliau selalu komitmen minta supaya ongkos naik haji itu diturunkan. Ya. Tekan lagi kalau bisa, tekan terus gitu. Di periode yang lalu diturunkan, tahun ini juga beliau tetap minta diturunkan. Sebenarnya Mbak Maria, kalau dilihat dari sisi ekonomi, jadi mustahil bin mustahil kalau diturunkan. Ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau diukur pakai sisi ekonomi, itu sebenarnya harusnya tahun ini naik 2.700.000. Kenapa? Karena patokan dolarnya, kan kita bayar itu pakai patokan kurs. Patokan kurs itu 2 tahun lalu itu 16.000 per 16.000 per $1. Nah, tahun ini itu 16.500. Jadi kalau pakai ukuran itu, tambah lagi belum ada inflasi segala macam. Setelah kami hitung, seharusnya kalau dari sisi ekonomi itu naik di 2.700.000. Nah, itu bagaimana Nah, tuh Anda kenapa? mengobrak-abrik Nah, itu semua itu, ini Bang? yang saya suka kagum dengan instingnya Presiden Prabowo. Sejak awal Presiden Prabowo menganggap penyelenggaraan haji itu ada fakta inefisiensi. Jadi Presiden minta supaya kami itu melakukan detailisasi terhadap semua pos-pos ongkos naik haji itu. Dan betul, ternyata ditemukan inefisiensi di sana. Betul, dan bersepakatlah kemudian kami dengan DPR, dan luar biasanya teman-teman di DPR Komisi 8 itu komit dengan hal yang sama. Akhirnya kita bareng-bareng obrak-abrik itu ongkos pos-pos ongkos haji. Akhirnya yang inefisien yang kita anggap bisa kita turunkan karena inefisien itu kita temukan. Sektor banyak. apa saja? Misalnya Mbak, catering yang tadinya makan 3 kali itu tadinya 40 real satu hari, sekarang bisa kita pangkas menjadi sekitar turun sekitar 2, berarti sekitar 36 real. Kita bisa kemudian akomodasi. Kemudian apalagi ada komitmen dari penerbangan juga untuk menekan biaya penerbangan. Berhasil. Jadi, karena penerbangan kan biaya yang paling besar. Betul, kan, 30% ongkos haji itu untuk penerbangan. Kita bicara dengan Garuda siap karena ini kan national flight ya. Kemudian Saudi Arabia juga kemudian berkomitmen hal yang sama gitu. Jadi negosiasi selama ini, kenapa mereka semuanya bersepakat? Salah satu yang selalu kami sampaikan adalah pada periode ini kami ingin pastikan semuanya clean and clear prosesnya. Dan itu tujuan dari Arab Saudi kan? Dan clean and clear yang saya maksud itu adalah tidak ada pungli, tidak ada cashback, tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi dan macam-macam. Bahkan sejak proses awal kami melibatkan kejaksaan dan tim di KPK untuk memastikan semua proses itu bersih dari praktek-praktek markup dan macam-macam. Coba sampai di sana dulu Bung Daniel, karena kalau Anda sampaikan
clean and clear begitu ya, tidak ada pungli, tidak ada korupsi dan lain-lain. Kami masih ingat betul bagaimana kemudian pada saat itu Bung Dasko pada saat di Senayan pada saat rapat kerja sempat menyampaikan, saya itu pada saat umroh di sana betul-betul belak-belakan sekali para vendor catering ini menawarkan fee pada kami betul. dengan angka nominal yang cukup besar. Betul. Korupsinya luar biasa selama ini. Itu Anda temukan dan bagaimana Anda menjamin ini tidak akan terjadi? Ya, itu yang yang disampaikan oleh Pak Dasko ya kami amini sejak awal. Gitu. Nah, itulah yang kemudian kami benahi. Bahkan memang Pak Dasko ketika saya ditunjuk menjadi Wakil Menteri Haji, beliau sejak awal menyampaikan ke saya dan Gus Irfan, faktanya begini. Bahkan beliau menyampaikan, Nil, gua ini mau masuk surga. Kita pastikan bareng-bareng beres haji itu gitu. Dan Pak Prabowo juga begitu, bahkan perintahnya urus sebenar-benarnya karena ini puncak dari ibadah umat Islam. Oke Bang, mafia haji ini kan luar biasa Bang. Ekosistemnya sudah terbentuk dan juga sudah bertahun-tahun. Artinya sudah tersistem, terstruktur. Bagaimana Anda bisa membedah semua ini? Nah makanya karena kami yakin mampu dan pede Mbak, karena Presiden yang memerintahkan. Jadi pede Gus Irfan, saya pede karena Pak Presiden sangat pede untuk Presiden kan Anda tahu mafia pangan lah, mafia tambang lah, semuanya beliau lawan dan beliau memang selalu wanti-wanti hati-hati dengan fight back karena biasa kan kelompok-kelompok seperti ini punya kekuatan, terutama kekuatan material, jaringan dan sebagainya. Maka kan banyak muncul fitnah macam-macam tuh di sosmed segala macam. Pak Prabowo selalu bilang itu biasa, jalanin saja gitu. Jadi yang penting selama Pak Menteri, selama saya clean and clear, kami akan terus lakukan bersih-bersih itu. Lagi-lagi ada sampaikan clean and clear, artinya membenarkan bahwa ada mafia haji sebelumnya. Oh iya, kan bahkan saya nyebutkan ada kartel, saya sebutkan kartel haji. Nah itulah yang saya terus terang dengan Gus Irfan, kami menyebutkan nggak mudah ini. Makanya kami pelan-pelan lah terus membenahi dan Presiden juga udah karena dukungan Presiden penuh, bahkan Presiden jalan terus sapu bila perlu. Presiden dengan kalimat begitu. Nah kenapa? Karena Presiden ingin ibadah yang suci ini itu harus dilakukan dengan cara-cara suci juga. Itu keinginan kita semua, betul, Bung Daniel. Betul. Dan tahun depan berapa ongkos haji yang sudah disepakati akhirnya? Yang disepakati BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji itu per jamaah 87.400.000 sekian. Itu BPIH-nya, jadi biaya tahun. Nah, sedangkan kan BPIH itu nanti dibagi dua Mbak, namanya BP itu biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jamaah itu nilainya sekitar 54 jutaan lebih begitu ya. Nah nanti itulah yang harus dibayar oleh jamaah. Tapi kan jamaah kita dulu ketika memesan porsi ingin berangkat itu sudah bayar 25 juta. Tinggal dikurangi saja, berarti jamaah itu nanti 25 juta, 54 kurang 25 juta, berarti sekitar 29 juta. Itu pun masih dikurangi nanti. Dikurangi apa? Ada yang namanya virtual account. Itu dari nilai bagi hasil, nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Itu rata-rata jamaah sekitar, kalau tidak salah saya sekitar 2 jutaan lebih. Jadi 29 dikurangin 2 juta, berarti sekitar 26 ya, 26 27 gitu. Jadi yang akan dibayar jamaah itu sekitar 26 27 lah, kira-kira seperti itu. Wah, ini kabar baik tentunya untuk para jamaah yang saat ini Jadi sudah menunggu turun 2 juta perjalanan ibadah haji tahun depan gitu ya, Bang. Tapi kemudian muncul pertanyaan pada saat Panja Panitia Kerja Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan Komisi 8 kemarin. Mengapa digelar tertutup? Itu pertanyaan publik. Dijawab saat lagi. Kami jeda dulu.